Oke, mangga nih. Oke, ya selamat sore semuanya. Jadi berhubung di sini belum ada inputan soal, mungkin kita coba lihat dari soal tahun lalu dulu. Nah, aku langsung coret-coret di soal tahun lalu. Ya, udah kelihatan kan? Nah, di sini untuk soal tahun lalu, ya kita mesti UASnya pakai LMS. Nah, untuk nomor satu mungkin aku skip aja, karena setahu aku untuk yang unitas kontinu itu udah itu ya, udah diujikan pas UTS. Jadi mungkin kita fokusnya nanti ke yang materi setelah UTS saja. Nah, sini untuk yang nomor 2 juga sebenarnya masih unitas kontinu. Ini juga unitas kontinu ya. Nah, mungkin yang nomor 4 ini yang masuk materi UAS ya, tentang amortisasi. Nah, kita coba kerjain buat yang amortisasi. Jadi di sini diketahui ada hutang sebesar 3.120 dibayarkan selama 8 tahun dengan suku bunga nominal itu 7%, convertible semi-annually. Nah, jadi di sini kita punya untuk suku bunga nominalnya itu coba kita tulisin, berarti I2 ya. I2 di sini adalah 7%. Nah, berarti kita bisa cari nantinya untuk suku bunga per semi-annually-nya atau per semesternya. Di sini, bentar aku lupa notasinya. Mungkin ini seharusnya 2-nya di atas. Ya. Nah, jadi untuk yang 2, berarti per semesternya, kita bisa cari ini jadi ini efektif per namanya per semester ya. Berarti kita punya 1 ditambah sama 7% ini, kita bagi 2, terus ini kita kuadratin, terus nanti dikurangi 1. Coba hitung 1,035 kuadrat. Bentar, tapi mungkin ini karena karena ada di tabelnya juga dihitungnya per semester, jadi mungkin langsung ini aja. Jangan kita pakai ini. Berarti langsung aja ini 7% kita bagi 2. Jadi per semesternya kita punya 3,5%. Nah, sini kita punya utangnya sebesar 3.120. Dan di sini selama 8 tahun, berarti N banyak periodenya, kita punya 8 dikali 2 ya, ada 16 semester. Nah, di sini kita bisa cari untuk besar angsurannya. Ini biasa kita pakai anuitas, berarti loan ini akan sama dengan repayment dikalikan anuitas. Di sini 16 periode dengan suku bunganya di sini 3,5%. Ya, berarti repayment-nya kita punya adalah loan 3.120 dibagi sama A16 3,5%. Nah, A16 3,5%-nya itu 1 dikurang sama untuk V pangkat N-nya, berarti 1 per 1,035. Ini dipangkatkan 16. Nah, terus nanti kita bagi sama suku bunganya itu 3,5%. Ya, nanti kita coba hitung dulu. 3.120 dikali 0,035 dibagi 1 dikurang 1 per 1,035 pangkat 16. Ya, nanti kita dapetin hasilnya 257,97 ya 66716. Nah, ini repayment-nya itu besar angsuran. Jadi ini X1-nya ya, berarti ya. Jadi kita dapetin X1-nya ini R. Ya. Oke, ini sebenarnya kunci jawabannya ada yang salah. Memang banyak yang salah tapi belum dibetulin. Nah, jadi harusnya ya kayak gini aja. Nah, terus buat X3 ini besar bunga yang dibayarkan ya. Untuk yang pada waktu ke-11. Nah, pada waktu ke-11 berarti kita bisa hitung untuk besar bunga yang dibayarkannya ini ada rumusnya juga sih. Waktu ke T, misalkan kita punya di sini IT, besar bunga yang dibayarkan. Nah,
ini kita punya adalah repayment dikali sama 1 dikurang V pangkat 16 dikurang sama T, lalu nantinya ditambah 1. Nah, berarti ini repayment dikali sama 1 min V pangkat 17 dikurang T. Nah, jadi kalau di sini kita punya repayment-nya itu 257 sekian, nah berarti nanti kita punya untuk di 11-nya ini adalah 257,9766 dikali sama 1 dikurang 1 per 1,035, ini dipangkatin sama 6 ya berarti ya. Nah, coba hitung dulu, 1 dikurang jadi 5 pangkat minus 6. Ya, nanti kita dapat hasilnya itu harusnya 48,11248,304. Nah, ini lagi-lagi kunci jawabannya yang salah, jadi kita biarin aja. Nah, untuk yang X4, berarti pokok yang dibayarkan itu kan sebenarnya dia dari angsuran dikurangi sama besar bunga yang dibayarkan. Jadi sebenarnya X4 ini, atau sebenarnya adalah P11, ini sama aja kayak repayment-nya dikurangi sama bunga yang dibayarkan. Nah, repayment-nya kita punya 257,9766716, kita kurangi sama 48,11248304. Kita dapat hasilnya akan sama dengan 209,8641886. Nah, seterusnya untuk yang X5 ini saldo utang yang berjalannya. Nah, di sini sebenarnya saldo utang yang waktu berjalannya kita bisa notasi misalkan pada waktu PT gitu ya, LT. Nah, ini dirumuskan sama repayment dikali sama anuitas dari di sini N-nya 16 dikurang T. Jadi ini kita pakai metode prospektif ya. Oke, sebentar. Ya, nah jadi di sini repayment-nya kita punya 257,9766716, terus kita kurangin dikali sama anuitasnya di sini. Oh ya, di bawahnya aja. Karena ini waktu periode ke-11 ya. Jadi L11-nya ini kita punya repayment-nya 257,9766716 dikali sama anuitas dari 16 dikurang 11 ya. Berarti sisa 5 pembayarannya. Nah, ya ini jadinya 257,9766716 kita kaliin sama 1 dikurang P pangkat N, 1 dikurang V-nya itu 1 per 1,035. Ini kita pangkatin sama 5 dibagi sama I-nya, berarti 0,035. Nah, kita coba hitung. 1 dikurang 1,035 pangkatnya 5, kita bagi 0,035 dikali 257,9766716. Oke, kita dapetin nanti untuk L11-nya ini sama dengan 1164,778184. Nah, ini kunci jawabannya memang salah, jadi bisa diabaikan. Nah, ini untuk yang amortisasi yang masih biasa ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain sampai amortisasi ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa langsung. Nah, untuk yang berikutnya, nomor 5 ini tentang sinking fund. Sinking fund-nya di sini agak rumitnya karena dia periode pembayaran sama periode bunganya ini beda. Nah, di sini kita punya untuk utangnya itu
1.670. Terus di sini selama 9 tahun dengan pembayaran bunga per kuartal, suku bunganya ini 31%, convertible semi-annually untuk hutang. Sedangkan untuk pembayaran tabungan sinking fund ini per semester, suku bunga nominalnya 22%, convertible quarterly. Nah, karena di sini pembayarannya itu per semester untuk yang sinking fund, tapi suku bunganya ini quarterly, berarti kita perlu convert dulu ke per semester ya. Nah, misalkan untuk yang hutang ini suku bunganya kita pakai nantinya itu I, terus yang buat sinking fund itu nantinya kita pakai J untuk notasinya. Nah, di sini tapi kalau dilihat dari tabel, untuk bunga hutangnya ini dibayarkan per kuartal ya. Jadi sebenarnya nanti kita perlu convert justru yang I ini dari semi-annual ke kuartal. Jadi misalkan kita punya di sini I4. Nah, berarti ini kita punya dari yang semi-annually 31%. Nah, kita convert ke kuartal dulu. Jadi 1 ditambah yang bunga efektif per tahunnya kan berarti 1 ditambah 31% dibagi 2, terus ini kita pangkatin 2, ya nanti dikurangi 1. Nah, tapi kalau misalkan kita convert lagi ke kuartal, ini I2 dulu mungkin. Nah, berarti kita punya, ini bakal jadi 1 ditambah sama yang I2-nya. Terus ini kita pangkatin sama setengah. Oke, berarti kita punya, ini jadi 1 ditambah sama 15,5% ya berarti. Kita pangkatin setengah. Enggak. Untuk yang I2, oh ini karena semi-annually berarti langsung ya. 31% dibagi 2. Oke. Coba hitung 1,155 pangkat setengah. Oke, kita nanti dapatnya 1,07471. Berarti I4-nya 0,7471. Nah, untuk yang sekarang sinking fund, karena kita mau konversi dari quarter jadi semester, berarti kan di sini sebenarnya untuk yang per quarternya itu 22% dibagi 4, satunya 5,5%. Nah, ini J, oke J. Nah, untuk yang per semesternya, berarti kita punya 1 ditambah 5,5%, ini kita kuadrat. Jadi 1,005 kuadrat. Nantinya kita, ini dikurang 1. Dikurang 1. Nanti kita dapetin, ini hasilnya jadi 0,113025. Nah, setelah kita dapetin bunganya, ini kita bisa hitung juga bunga hutangnya per periode. Berarti di sini sebenarnya nantinya X1-nya adalah I4 dikali sama saldo hutangnya. Jadi di sini kita punya, ini 7% harusnya, jadi kurang 0. Nah, jadi 0,07471 kita kali sama 1670. 0,07471 kali 1670. Oke, jadi bunga yang dibayarkan untuk utangnya ini 124,7657. Ya.
Terus buat deposit SF-nya, ini biasa kita notasiin jadi D. Nah, ini ada formulanya yang nya juga. Coba bentar dari dulu. Oke. Nah, untuk yang D ini rumusnya adalah loan dibagi sama ini akumulasi dari banyak pembayarannya, karena di sini ada berapa tahun nih? 9 tahun dan bayarnya per semester, berarti totalnya ada 18 pembayaran, di mana bunganya itu yang tadi kita punya J2-nya ya. Jadi 11,3025%. Nah, nanti kita dapetin untuk X2-nya berarti jadi loan-nya itu 1670 dibagi sama, nah ini untuk akumulasi berarti 1 ditambah 11%-an jadi 1,113025. Ini yang kita pangkatin 18, nanti kita kurangi 1, terus kita bagi sama I-nya ya, bunganya. Jadi 0,113025. Nah, coba kita hitung. Satu, tiga, kurang 1, 5, nah, besar pembayarannya ini harusnya 32,1439. Ya, oke. Nah, setelah kita dapetin X2, sekarang kita bisa ngitung untuk bunga SF pada waktu di sini, tahun ke-6. Berarti pertama. Nah, X3 ini besar bunganya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu yang di tahun ke-5, di kuartal ke-4 itu, dia saldo SF-nya itu berapa gitu. Nah, kita misalkan di sini saldo SF-nya apa ya? SF5 gitu ya. SF ya, SF5 boleh lah. Nah, berarti kan di sini kita akumulasiin untuk apa namanya X2 ini udah ada sebanyak 5 kali 2 ya. Berarti ada 10 kali pembayaran. Terus kita akumulasiin. Nah, jadi di sini kita punya untuk SF5 kita perlu cari dulu. Berarti ini bakal jadi X2 dikali sama fungsi akumulasi. Di sini ada 10 pembayaran dengan bunganya itu 11,3025%. Dan ini pas di akhir tahun ke-5 ya. Jadi kita akan dapetin nanti X2-nya itu 32,1439 kita kali sama 1,113025 dipangkatin sama 10, kita kurangi 1, kita bagi sama 0,113025. Nah, kita akumulasiin waktu di akhir tahun ke-5, nanti kita dapetin saldo di sinking fund-nya itu 3025 pangkat 10 kurang 1, kita bagi 0,113025. Lalu 32,1439. Oke, ini dapatnya 545,4032,736. Nah, ini saldonya, berarti untuk bunganya ya kita tinggal kaliin di sini sama satu periode ya. Tapi di sini belum sampai 1 semester. Ini cuma pindahnya 1 kuartal. Makanya untuk bunganya ini kita pakainya yang convertible quarterly, berarti 5,5%-nya aja. Ya, bunga SF-nya ya. Berarti di sini kita punya adalah 5,5% dikali sama 545,4032736. Nah, nanti kita dapetin X3-nya ini 29,99718 ya. Oke. Terus untuk yang X4 berarti saldo SF-nya. Nah, karena di sini di kuartal pertama di tahun ke-6 kan dia nggak ada ini ya, nggak ada tambahan untuk deposit SF-nya. Jadi sebenarnya saldo barunya itu ya SF5 ditambah sama X3-nya ini. Nah, ini akan menghasilkan X4. Makanya kita punya X4-nya ini bakal jadi berarti di sini X3
ditambah sama SF5 ya, bunga sama saldo awalnya. Ya, kita jumlahin aja yang tadi duanya 545,4036. Ya, hasilnya 575,400456. Ya, benar ya. Oke. Setelah kita dapetin yang X4, sekarang kita mau cari untuk yang X5 sama X6. Nah, ini udah beda periode lagi. Ini dia punyanya di akhir tahun ke-6 ya berarti ya. Nah, di sini X5-nya itu berarti saldo SF-nya ya, saldo sinking fund-nya. Nah, untuk nyari X5 berarti sebenarnya ini mirip kayak nyari SF5 tadi. Kita pakai yang apa namanya? Kita akumulasiin untuk setiap deposit SF-nya. Kalau kita hitung, di sini di akhir tahun ke-6 udah ada 12 kali pembayaran X2, 12 kali deposit SF. Jadi, X5-nya kita bisa rumusin. Ini sebenarnya adalah tadi berarti si pembayaran tiap periodenya berapa ya? Depositnya. Si D-nya itu, oke. Deposit dikali sama akumulasi di sini 12 periode dengan suku bunganya 11,3025% ya. Tadi ini 32,1439 ya. Kita kali sama 1,11325. Ini kita pangkatin sama 12. Kita kurangi 1. Kita bagi sama ya 0,113025. Oke, nanti kita akan dapetin di sini untuk yang X5-nya itu hasilnya jadinya 743,5798842. Nah, sekarang untuk yang X6, ini kan saldo utangnya. Sebenarnya sih utangnya itu dibayar nanti di akhir periode sinking fund-nya habis juga. Jadi di akhir tahun ke-9 itu baru utangnya lunas. Tapi kalau kita mau lihat saldo utang sementara itu, kita bisa lakuin caranya itu berarti utang awal dikurangi sama saldo SF di periode tersebut gitu. Jadi sebenarnya untuk yang X6 ini caranya gampangnya kalau kita udah punya X5, ini adalah loan dikurangi X5. Jadi kalau misalkan X5-nya dipakai buat nutup utangnya, kira-kira sekarang sisanya berapa sih sisa utangnya? Nah, berarti ini 1670 kita kurangi ini sama 743,5798842. Kita dapetin nanti sisa utangnya itu 926,42. 01158. Nah, jadi ini kita dapat sisa saldo utangnya. Nah, ini untuk yang sinking fund periode beda. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip juga sama yang amortisasi biasa, cuman ya dipisah gitu. Jadi ada yang kebagi buat bunga, dan juga ada yang kebagi buat deposit sinking fund. Nah, sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang bingung? Oke, kalau belum ada, ya aku lanjut dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bingung atau ada yang mau tanya, langsung aja ya. Oke, nah untuk yang soal 6, ini kita udah masuk ke bagian obligasi ya. Nah, jadi obligasi kita punya par value-nya itu 1970. Nah, kita biasa notasiin jadi F. F-nya ini par value 1970. Periodenya 45 tahun, dengan kupon nominal 10% convertible, dibayarkan 2 kali dalam setahun. Oke, biasanya kita nyatain kalau R di sini berdasarkan itunya sih periode pembayaran kuponnya gitu. Jadi kalau bisa dibayar 2 kali setahun, berarti di sini harusnya 10% kita bagi 2. Nah, berarti 5% per semesternya ya. Dan di sini 45 tahun, berarti N-nya di sini banyak periode pembayaran kuponnya. Ini 45 dikali 2 ya, jadi 90. Nah, obligasi ini ditebus dengan harga 2130. Nah, ini C-nya sebenarnya.
C-nya itu berarti redemption value-nya, atau harga penembusannya. Nah, ini bisa beda sama si F-nya. Nah, bondnya dibeli untuk menghasilkan 6% convertible quarterly. Jadi ini I yang diharapkan ya. Dan ini I-nya itu convertible quarterly. Ya, berarti I per quarternya 6%, kita bagi 4 ya. Kita punya ini 1,5%. Dengan menggunakan rumus dasar, harga obligasinya adalah, nah di sini kita punya rumus dasarnya, bahwa untuk harga obligasinya, seharusnya ini adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran kupon, berarti kita punya F dikali sama R, dikali sama anuitas dari N ya. Jadi ini nilai sekarang dari semua kupon yang dibayarkan, ditambah sama, nah kalau misalkan obligasinya itu ditebusnya dengan harga berapa. Nah, karena ditebusnya nanti dengan harga C, dikali sama faktor diskonnya untuk dibawa ke nilai sekarang. Itu V pangkat N. Nah, V yang kita pakai di sini nantinya harus disesuaikan juga ya, karena kita pakai 90, itu per semester, jadi I-nya kita perlu konversi juga ke per semester. Nah, di sini kita bisa nyari dulu sih untuk I-nya. I2 mungkin ya, atau I yang dipakai ya bolehlah I2 ini. Berarti kan ini 1 ditambah sama 1,5%, terus dari kuartal per semester berarti ada 2 kali compounding ya, jadi di kuadrat. Nah, jadi kita punya di sini 1,015 kuadrat, hasilnya itu jadi ini dikurang 1 ya. Nah, jadi 0,030225. Nah, maka nanti kita punya bahwa harga dari bondnya itu jadi F di sini 1970 dikali sama rate kuponnya 5%, dikali sama anuitasnya di sini 90 ya. A90 itu berarti 1 dikurang sama P pangkat 90-nya, berarti di sini 1 per 1,030225. Ini kita pangkatin 90, terus dibagi sama bunganya juga 0,030225. Kita tambahkan sama C dikali V pangkat N. C-nya 2130, lalu di sini kita kaliin sama faktor diskonnya, berarti 1 per 1,030225. Ini kita pangkatin 90 ya. Oke. Nanti kita akan dapatkan price-nya, berarti jadi, ya ini bisa dihitung, coba 1,0. 0,030225 tambah 1970. Nah, ini bakal jadi 1970,5408833. Nah, untuk yang bagian keduanya ini jadi 2130 dibagi 1,030225/90. Bentar, coba 2130 dibagi 1,030000025/90. Ini jadi 146,046782. Bentar ya, mungkin ini ada yang salah hitung. Coba 1 dikurang 03 dibagi 0,030225. Oh ya, ini salah hitung. Harusnya 3035,440639. Nah, kalau kita jumlahin, kita dapat hasilnya 3181,487423 ya. Nah, jadi ini ya sama-sama di kuncinya. Terus untuk menentukan keadaannya dia itu premi atau diskon, berarti kita lihat aja dari si C-nya, nilai yang ditebus sama harganya sekarang. Nah, C-nya tadi kita punya 2130,
price-nya ini 3181,487423. Nah, karena di sini C-nya kurang dari P, berarti price-nya kan kemahalan ya dibanding redemption value-nya, berarti dia dalam keadaan premium. Nah, karena idenya sebenarnya return yang diharapkan itu 6%, convertible quarterly, atau ya kasarnya per tahunan 6%, tapi kuponnya memberikan 10% gitu. Jadi return yang diharapkan itu lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Makanya harga yang sekarang buat membeli opsinya itu lebih tinggi dibandingkan harga redemption value-nya gitu. Karena nanti juga akan menyesuaikan untuk book value dari obligasinya bakal ke C juga, dari price ke C-nya gitu. Nah, jadi ini dalam keadaan premium. Ya, berikutnya kita coba lanjut juga. Untuk soal yang ketujuh, ini juga dia pakai obligasi. Oke. Nah, untuk yang ini kita hitung dulu untuk harga jualnya. Jadi par value-nya sekarang kita punya 2150, berarti ini F-nya. Terus periodenya 16 tahun, dibayarkan 12 kali dalam setahun. Nah, berarti kita bisa hitung dulu untuk rate dari kuponnya ini. Nah, ini harus disesuaikan per periode bayarnya. Karena ada 12 kali bayar, berarti ini kita bagi 12. Jadi ini ya 4/3%. Ya 4/300 atau 1/75. Nah, di sini 16 tahun tapi di 12 kali pembayaran. Berarti kita punya N-nya ini 16 dikali 12 ya, jadi 192. Nah, obligasinya ditebus dengan harga segini, ini C-nya. Yield-nya itu 14%, convertible dengan frekuensi yang sama. Nah, berarti kita bisa cari I12-nya. Jadi ini 14% dibagi 12. Berarti ini 0,14 bagi 12, 7/600 ya. Ya udah, kita nyatain dalam pecahan aja, 7/600. Nah, price-nya kita bisa hitung juga. Kita coba tulisin lagi. Jadi ini kita punya nilai sekarang dari seluruh kupon yang dibayarkan, itu F dikali R dikali sama anuitas 192-nya dengan tingkat bunganya I12 ditambah sama si C dikali P pangkat N. P pangkat N-nya P pangkat 192 gitu ya. Nah, F-nya kita punya 2150, rate-nya itu kita punya 1/75, lalu kita punya untuk A2 192 I12-nya, berarti ini 1 dikurang sama 1 per 1 plus 7/600, terus ini dipangkatin sama 192 dibagi sama I-nya itu 7/600 ya. Nah, terus ini kita tambah sama C-nya itu 2640, terus dikali sama faktor diskonnya. Nah, ini langsung dibagi aja kali ya, biar kebanyakan. 2640 dibagi sama 1 ditambah 7/600, ini kita pangkatin 192. Ya, kita akan dapat ini menjadi berarti 1 dikali pangkatnya kali 2150. Yang ini 2192,145347. Yang suku keduanya ini 2640 284,7182555. Ya, kita dapetin menjadi 2476,863603 ya. Nah, jadi ini untuk harga obligasinya. Nah, tapi dilanjutkan sama si jadwal amortisasi obligasinya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekilas, di sini P-nya, price-nya ini kan 2476, C-nya itu 2640 ya. Jadi price-nya ini kurang dari C. Berarti ini dalam keadaan diskon. Nah, di sini ada amortisasinya. Kita lihat dari waktu 0 di sini sampai 59. Nah,
Di sini kupon yang dibayarkan itu tetap ya 28,667. Oh, ini udah dikasih tahu ya. Jadi besar kupon yang dibayarkan itu ya X1 adalah F dikali R. F-nya itu 2150, R-nya itu 1/75 ya. 150 per 75, hasilnya itu 86/3, atau bisa kita tulisin 28,667 ya, 28 2/3. Jadi besar kuponnya itu konstan. Nah, terus di sini kita punya juga yang X2. Oke, ini pada waktu 59 ya maunya. Nah, di sini sebenarnya ada bunga sama pokok. Pokoknya itu maksudnya sebenarnya pokok penyesuaian ya, penyesuaian pokok. Jadi sebenarnya nanti book value dari masing-masing ini, kalau kita kurangin pokok, dia bakal jadi book value yang baru. Nah, nanti sampai pada akhirnya pada periode ke 192, nah book value-nya itu bakal mencapai C gitu. Jadi dari P ini harganya bakal disesuaikan sampai mencapai C oleh yang pokoknya ini tadi. Nah, kita bisa cari waktu di T sama dengan 59. Di sini X1-nya sama, tadi 28,667. Nah, untuk yang X2 ini bunganya, nah kita bisa cari, ada formulanya juga. Jadi sebenarnya pada waktu ke T di sini, IT-nya, nah ini dirumuskan sebagai I dikali sama 1 ditambah G dikurang I, terus ini kita kaliin sama anuitas, nah N-nya di sini 192, dikurangin T ditambah 1. Dengan tingkat bunganya itu ya kita pakainya I12 ya tadi. Nah, kayak gini. Nah, untuk PT-nya ini penyesuaian pokoknya. Nah, ini baru kebalik. Ini dirumuskan sebagai G dikurangin sama IT-nya. Nah, terus nanti untuk yang book value-nya buat yang barunya misalkan apa ya, BT gitu ya. Nah, ini BT-1 nanti kita kurangin sama PT. Nah, untuk G itu sebenarnya perlu kita tahu juga ya. Jadi G itu sebenarnya adjusted coupon rate atau modified coupon rate, di mana untuk FR ini sama dengan C dikali sama G. Nah, jadi kalau misalkan kita punya nantinya G-nya bisa dicari dulu, ini FR dibagi C. Oh ya, sama ini sebenarnya IT-nya masih dalam satuannya kalau misalkan dibayarkannya G sih. Jadi kalau nanti kita punyanya redemption value-nya itu C, berarti ini harus dikali C dulu ya. Kali C. Nah, G-nya kita cari dulu ya, berarti ya modified coupon rate-nya. Ini FR-nya itu yang X1 ya, dibagi sama si C. C-nya itu 2640. Nah, jadi kalau kita punya 86/3 tadi dibagi 2640, kita bakal dapat nanti untuk si G-nya atau modified coupon rate-nya itu 0,01085859. Mungkin di buletinnya jadi 859 di sini dulu, biar nggak kebanyakan. Oke, bentar coba R ya, ada yang kecil. Oke. Setelah kita dapetin G, ya berarti kita bisa nyari waktu T sama dengan 59, kita bakal dapetin I59-nya ini sama dengan C-nya itu tadi ya 2650 ya, 2640 dikali sama I-nya itu yang kita pakai I12. I12-nya tadi 7/600. Jadi di sini 7/600, terus kita kaliin sama 1 ditambah G min I berarti 0,010859 dikurangin 7/600. Nah, dikali sama ini T-nya itu 59 ya.
Jadi 192 tambah 1 dikurang 59. Tambah 1 kurang 59. 134 ya. A134 nantinya. Oke, mungkin I-nya aku hapus yang di sini dulu. Nah, di sini pakainya I12 biar konsisten aja. Nah, A134 ini sebenarnya mungkin karena udah jelas juga ya, maksudnya I yang kita pakai, jadi ini nggak usah tulis di sini. Nah, ya, oke. Kita bisa hitung, ini 2640, terus ini dikali sama 7/600, terus ini dikali sama 1 ditambah, ini coba 0,010859 dikurang 7/600, ya ini minus 8,077 kali 10 pangkat min 4. Nah, dikali anuitasnya ini berarti 1 dikurang V pangkat N, berarti di sini 1 ditambah 7/600, tapi dipangkatinnya nanti min 134 ya. Nah, terus kita bagi sama I-nya tadi. I-nya 7/600. Oke. Coba kita hitung dulu. Sekarang 1 plus 7/600. 4min 134. 1 kali 600. Tambah 1. Ya, oke lah. Ini aku langsung masukin biar nggak terlalu ribet. 7/600, yang ini dikali sama 0,9454. Ya, sekitar segini. 600 dikali 2640. Nah, nanti kita dapat ininya 29,11839 lah ya. Ya, kurang lebih kayak gini. Kita punya untuk apa namanya? Bunganya ya. Oke. Selanjutnya kita pengen cari, oh ya, ini I59 tuh yang ditanya X2 ya. Nah, berikutnya untuk yang X3, berarti X3 tadi adalah kupon dikurangin sama yang X2 tadi ya. Nah, berarti kita punya, ini jadinya, oh ya, sorry, mungkin ini rumusnya harusnya C-nya buat yang G aja ya. Nah, soalnya tadi I-nya udah dikaliin C. Nah, berarti di sini X1-nya kita punya 28,667, kita kurangi sama 29,11839. Ini mungkin beda pembulatan dikit sama hasilnya. 28,667 kurangi minus 0,45139. Oke, ini sebenarnya kuncinya ada yang salah juga sih. Yang ini salah. Nah, terus yang X4, ini book value-nya. Nah, book value, berarti ini kita punya adalah harusnya harga yang sebelumnya dikurangi sama penyesuaiannya. Nah, harga sebelumnya kan kita belum punya, tapi sebenarnya bisa kita cari juga. Nah, ada formulanya juga gini. Mungkin aku tulis di sini. Jadi untuk book value pada saat T, ini kita bisa rumusin sebagai C, ini kita kaliin sama 1 ditambah G dikurang I, terus ini dikali sama anuitas dari N-nya di sini 192 dikurangin sama T. Nah, X4 ini kan sama aja book value pada saat ke-59 ya. Ya, pada saat ke-59, berarti ini kita punya C-nya tadi 2640, kita kaliin sama 1 ditambah 0,010859 dikurangin 7/600, kita kali sama anuitas dari di sini
192 dikurang 59 ya. 133. Nah, nanti kita dapetin ini jadi 2640 dikali sama 1 ditambah. Nah, yang ini 0,010859 dikurangi 7/600. Ini yang kayak tadi ya. Minus 8,077 kali 10 pangkat min 4. Terus untuk anuitasnya, ini berarti 1 dikurang sama, ini ya, 1 plus 7/600 tadi, ini dipangkatin min 133, terus ini kita bagi sama 7/600. Oke, kita coba hitung dulu. 07 pangkat 7 kali 600. Oke, nanti kita dapetin ini jadi 2640 dikali sama 0,9455729 295. 2640. Nah, harusnya kita dapetin nanti book value di saat 59 ini adalah 2496,312534. Nah, jadi kita dapetin ya ini kesempatan. Ini ya dikunci banyak salah memang sih. Jadi bisa dia. Oke, setelah kita punya yang soal tentang amortisasi obligasi ini, kira-kira ada teman-teman yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada kita coba lanjut lagi ya. Oke, nah ini kita punya obligasi callable, berarti bisa ditebus duluan ya. Senilai 527 dengan kupon semi-annually 13%, dengan besar redemption saat maturity adalah 541. Oke. Nah, ini sebenarnya agak susah juga sih, karena harus ngecek satu-satu. Nah, karena di sini semi-annually, berarti kita punya 24 periode ya. Jadi N-nya 24. Di sini senilai 5. Oke, ini F-nya. Lalu kuponnya di sini, rate-nya bisa kita cari, 13% dibagi 2. Kita punya 6,5%. Nah, terus bisa redemption saat maturity, ini C-nya. Ini C di akhir ya, C24 kali ya. Nah, soalnya di sini ada besar call premium 33 mulai 3 tahun setelah terbit sampai 3 tahun berikutnya. Oke, jadi ini tiap periode itu beda nilai redemption value-nya. Untuk yang C1 sampai 3 nanti mungkin tulisnya gimana ya? CI. C ya, CI sama dengan, nah di sini 33 itu dia call premiumnya. Call premium berarti selisih antara harga dengan si redemption value-nya ya. Oke, berarti ini harus dicari harga obligasi. Bentar ya, mungkin aku coba cek biar masih. Oke, call premium. Oke, coba kita bagi kasus dulu. Di sini waktu 24 itu dia nilainya tadi 541 ya.
Hmm. Oke, 54. Oh, call premium. Oh ya. Oh, dari ini, dari redemption value saat maturity ditambah 33. Jadi kita punya di sini 574 ya. Kalau misalkan I-nya ini adalah berarti mulai dari tanggal terbit 1, 2, 3 ya. Nah, terus di sini 6 tahun setelah tanggal terbit, 6 tahun setelah tanggal terbit sampai 3 tahun berikutnya. Oh iya, karena ini semi-annually, berarti ini kita harus dalam semi-annually juga ya. Jadi dari 1 sampai 6. Nah, berarti yang ini nantinya dari 7 sampai 12. Ini nilainya itu berarti 541 tambah 15, jadi 556. Terus dia nilainya 11, call premiumnya, berarti ditambah 541 jadi 552. Ini kalau I-nya itu berarti dari 13 sampai 18 ya. Oke. I-nya 24. Nah, di sini kita pengen cek harga obligasi dengan yield rate 9% convertible semi-annually. Oke, berarti kita harus cek juga ya per kasusnya ini. Kalau misalkan kita lihat di sini karena call premium, yang berarti dia dalam keadaan premium, jadi I-nya itu akan meningkat ya. Dan aku coba cek, aku nggak salah, nah aku agak lupa juga. Sebentar. Nah, jadi kalau misalkan di sini dijual dengan harga premium, yield rate per tanggal redeemnya meningkat. Yield rate terendahnya pada saat call date pertama. Oh ya, kalau misalnya kita punya 4 redemption value, terus kita pengen cek ya, meningkat sehingga gitu. All that pertama. Oke, berarti yang kita cek ini sebenarnya yang di akhir aja ya, karena di sini dia itu dalam keadaan premium. Berarti di sini kita coba cek waktu 6, terus waktu 12 dan juga waktu 18 ya. Waktu berapa ini? 12, terus waktu 18 dan juga waktu maturity-nya. Nah, di sini waktu yang akhir periode ke-6 berarti kita punya kayak biasa rumusnya, berarti 527 kita kaliin sama R-nya ini 6,5% ya. Biar nggak sempit nanti dulu deh. 6,5%, terus kita tambah sama C-nya ini 574. Oh, yang ini dikali anuitasnya dulu ya. Di sini karena udah mencapai periode ke-6, berarti kita punya nantinya sampai di 24 itu ada 18 kali lagi ya. Terus ditambahkan sama C-nya. C-nya itu 574 dikali sama V pangkat N. Dan ini masih sisa 18 periode ya. Coba cek lagi. Ini salah ini.
pangkat minus n ya. Oh, sorry, oke. Ini kebalik. Justru malah dia lihatnya baru 6 periode, jadi 6. Nah, di sini dikali sama V pangkat 6. Nah, berarti kita coba hitung. Ini 527 kali 6,5%. Tambah sama 1 dikurang yield rate-nya 9% convertible semi-annually. Oke, berarti semi-annually-nya itu 4,5%. Jadi kita kurangin sama di sini 1,045. Ini kita pangkatin sama minus 6. Terus ini kita bagi sama 0,045. Terus nanti kita tambahin sama 574. Kita bagi sama 1,045. Ini dipangkatin 6 ya. Nah, kali dengan 527. 574 bagi. Nah, ini kita dapat nanti 617,455. 0757. Nah, terus kita coba bandingin lagi sekarang sama waktu dia ke 12 gitu ya. Berarti ini caranya mirip, tapi sekarang untuk C-nya beda ya. Jadi 527 kali 6,5%, ini kali A12, terus ditambah sama, nah yang ini 556 dikali sama V pangkat 12. Nah ini mungkin aku langsung aja biar nggak makan tempat, bisa dimasukin juga angkanya ya. 527 kali 0,065 kita kali sama 1 min 1,045 pangkat 12. Terus kita bagi 0,045 tambah 556 bagi 1,045 pangkat 12. Ini 640,21. Nah, itu juga buat yang 18, berarti ini jadinya 527 kali 6,5%. Nah, di sini berarti ada 18 kupon yang dibayarkan. Terus di sini redemption value-nya 552 dikali sama P pangkat di sini 18 ya. Nah, kita coba hitung 527 kali 0,065 kali 18-nya berarti 1 min 1,045 pangkat min 18 dibagi sama 0,045 tambah 552 bagi 1,045 pangkat, ini dapatnya 666,486. Nah, terus untuk yang di maturity-nya berarti ini 527 ya kali 6,5% kali A24 tambah 541 kali P pangkat A24. Nah, ini kita dapetin 684,65 ya. Oke. Nah, di sini tentunya yang kita ambil dari 4 yang tadi, ini yang paling rendah ya harganya. Soalnya ya kalau misalkan harganya tertinggi, ya itu berarti nggak rasional. Tentunya investor mau belinya pastinya dengan harga yang rendah yang mungkin dicapai gitu. Nah, kita ambil yang 17,455. Oke, ini untuk yang nomor 8. Nah, untuk yang berikutnya mungkin aku coba skip dulu ya. Ini aku jawab request soal dulu ya.
Berarti aku ganti screen dulu. Oke, di sini ya kita punya jambu. Nah, di sini kita punya obligasi lagi. Ini 12 tahun dengan nilai par. Oke, ini mirip kayak yang tadi. Cuman kita coba lihat apakah kasusnya sama atau enggak gitu. Ini 12 tahun dengan kupon 12% per tahun. Oke, ini 1 tahun aja ya, berarti periodenya. Jadi di sini waktu 12, nilai parnya 1.500 dengan kuponnya itu 12% per tahun. Jadi ini R-nya 12%. Dengan harga dibeli dengan harga ini price-nya ya. Nilai redeem saat maturity-nya ini. Yang dapat di cost setiap akhir tahun. Oh, ini redeem saat maturity berarti C12 ya. Nah, jadi kita bisa tulisin dulu untuk C-nya. Nah, ini bervariasi. Ini ada yang call premium 210. Berarti ini 1.400 tambah 210-nya, berarti 1.610. Ini kalau misalkan ini kita punya 1, 2, 3, 4. Terus kita juga punya bahwa nanti nilai redemption value-nya itu berarti 1.400 tambah 150 itu 1.550 pada waktu I-nya adalah 5.678. Terus bisa juga di sini nilainya 100 berarti tambah 1.400 jadi 1.500 kalau I-nya itu dari 9 sampai 11. Nah, bisa juga ini yang terakhir 1.400. Waktu I-nya itu adalah berapa namanya? 12. Nah, di sini kita lihat waktu karena jelas ya, di sini P-nya lebih dari C saat maturity, berarti di sini dalam kondisi premium. Berarti kondisinya sama kayak tadi. Berarti yield rate tertinggi saat akhir dari tiap periode ya. Tiap periode. Coba mungkin kalau di harga premium saat call date pertama. Oke, berarti di sini yield rate terendahnya kebalikannya ya. Dan yield bentar. Tentukan kondisi harga premium atau diskon setiap akhir tahunnya. Oh iya ya, oke. Ini jangan gini, bentar bingung. Kalau secara umum dia premium, tapi setiap kasusnya dia belum tentu premium. Oke. Oke, ini per akhir pada setiap akhir tahunnya. Oke, berarti kita bandingin aja C di sini. Waktu di tahun ke 1, 2, 3, 4 kan dia lebih tinggi daripada P-nya, berarti dalam keadaan diskon ya. Jadi tahun 1, 2, 3, 4 dia itu diskon. Nah, berarti 5, 6 dan seterusnya sampai 12 karena di sini C-nya lebih rendah dari P, berarti dia itu dalam kondisi premium. Oke. Terus kita mau tentuin yield rate terendah dari setiap kasusnya ya berarti ya. Nah, kalau misalkan diskon, ini kebalikannya dari premium. Yield terendah saat selama mungkin ya. Selama mungkin berarti saat T-nya 4. Nah, sedangkan kalau dia kondisi premium, dia yield terendahnya ini saat tanggal yang pertamanya gitu. Jadi ini saat T sama dengan 5, T sama dengan 9, ya kalau T sama dengan 12 ya kan memang kasusnya terakhir ya. Nah, jadi kita punya 4.
Di sini kita bisa tentuin yield rate terendahnya. Nah, kita mulai dari yang T sama dengan 4. Bentar, untuk yield rate, oke, berarti kita samain dulu ya. Berarti dari yang harga tadi, harganya itu 1.600. Ini akan sama dengan, berarti kuponnya itu FR dikali A4. Nah, dengan I yang kita mau cari nantinya, ditambah sama si C dikali P pangkat N-nya, P pangkat 4 ya. Nah, nanti 1.600 akan sama dengan 1.500 ini dikali sama si R-nya 12%. Nah, A4I-nya berarti 1 dikurang sama 1 plus I dipangkatin minus 4 dibagi I. Nah, ini ditambah sama C dikali V pangkat N, V pangkat 4. Berarti C-nya 1610 dikali sama 1 plus I pangkat minus 4. Nah, ini memang buat di solve-nya kayaknya agak susah sih. Ini memang harus pakai cara numerik kalau mau yang eksak. Tapi kalau nggak salah ada pendekatannya juga ya. Coba sebentar aku lihat. Kalau misalkan cara yang aproksimasi. Callable bond. Pendekatannya bentar ya. Mungkin ini agak ini sih. Kalau pendekatannya agak lupa aku rumusnya. Callable serangkaian obligasi. Kayaknya. Harusnya ada aproksimasi buat ini sih. Nah, tapi aku belum nemu. Contoh callable. Nggak ada ininya. Iya nih, soal-soal yang dulu itu pakai numerik sih, soalnya online. Jadi boleh pakai Excel, boleh, Python boleh. Dulu aku pakai Python. Ya, aku belum nemu. Tapi ya kalau mau secara analitik yang bagusnya, ya atau numerik yang pakai komputer kan agak itu juga ya, lebih akurat. Nah ini ya solve for I-nya sih. Nanti dapat yield rate rendahnya. Sama juga berarti nantinya buat T sama dengan 5. Kali ini P-nya 1.600 juga ya. Ini akan sama dengan R. Ya, aku langsung tulis saja. R-nya di sini sama 1.500 kali 0,12. Terus yang ini 1 min 1 plus I pangkat minus 5. Terus ini dibagi I. Ditambah. Nah, C-nya doang ini yang beda. C-nya itu 1.550. Ini 1 plus I pangkat minus 5. Nah, ini di solve juga buat I-nya. Nah, untuk yang T sama dengan 6, T sama dengan 9 ya. Terus nanti T sama dengan 12. Terus kita bandingin ya. Ini price-nya sama 1.600, I-nya pasti yang beda-beda nanti. Ini 1.500 sama, rate-nya sama 0,12. Terus yang ini 1 min 1 plus I pangkat minus 9 dibagi I 1 dikurang 1 plus I pangkat minus 12 dibagi I. Ya, terus ini ya ditambah sama untuk yang masing-masingnya 1.500 sama 1.400 ya. 1 plus I pangkat minus 9. 1 plus I pangkat minus 12. Nah, nanti ya di solve aja ya buat ini. Harusnya nggak keluar kalau di ujian. Kalau misalkan memang ini. Palingan yang keluar yang kayak tadi sih. Kalau misalkan dikasih tahu I-nya gitu. Justru kita cek harganya. Kalau buat harga terus kita tentuin I, ini susah memang. Yang B-nya berarti ya
I minimumnya ya kita ambil aja minimum dari yang tadi ya, yang kasus waktu T-nya 4, kasus T-nya itu 5, kasus T-nya 9, kasus 12. Ya mungkin aku dalam ekspresi gini aja ya, untuk di solve-nya agak susah. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan. Oke, 11,4% hasil akhirnya ya. Hit rate rendah, oke. Ya ini nanti mungkin bisa diverifikasi juga sih, Mas. Karena ini di solve dari 4 yang ini, nanti kita ambil minimumnya dapat. Oke. Ya kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau belum ada, mungkin aku balik ke soal yang tadi, tinggal dikit. Kita terakhir tinggal bahas opsi ya, buat soal tahun lalu. Oke, tinggal 2 nomor sih untuk soal tahun lalu. Kita coba lanjut ya. Ini Diki memperkirakan suatu saham akan meningkat dengan cepat. Harga saham sekarang adalah 45,5. Ini yang aku anggap S0. Dia menggunakan dana awal untuk membeli opsi 200 lembar dan expire date 3 minggu lagi dengan harga 0,95 per lembar saham. Ini kayaknya per lembar opsi ya, salah soal. Dengan strike price-nya 55. Asumsikan tidak ada biaya transaksi. Harga saham kemudian menjadi 52,5. Nah, di sini yield return yang diperoleh Diki untuk investasi dalam pembelian opsi dalam 3 minggu adalah, nah berarti ini kita cek dulu untuk nilai opsinya di 3 minggu ke depan itu berapa gitu. Karena di sini kita tahu harganya 52,5. Nah, berarti di sini yang misalnya S1 ini 52,5. Terus exercise price-nya ini 55 kan. Nah, karena di sini untuk si nilai opsinya itu opsi call ya, misalnya C1. Nah, C1 ini nilai intrinsiknya adalah maksimum antara si S1 dikurang dengan E sama 0 gitu. Karena kalau misalkan harga sahamnya ini di atas harga exercise-nya, baru dipakai opsinya. Tapi kalau misalkan di bawah, harusnya nggak di-exercise. Nah, makanya di sini maksimum antara 52,5 dikurang 55 dengan 0. Ya, ini kan negatif ya. Jadi maksimumnya pasti 0. Nah, berarti di sini nilai opsinya 0. Padahal waktu dia beli itu harganya 0,95. Ini C0-nya. Nah, berarti untuk return-nya kita misalkan adalah R. Ini kan berarti payoff di akhir dikurangin modal awal dibagi modal awal. 0 dikurangin 0,95 dibagi 0,95. Ini harusnya minus 1 ya, atau minus 100%. Ini ya, kemarin ini agak lagi nggak fokus. Jadi harusnya minus 100% untuk jawabannya. Nah, untuk yang B, pada saat awal Diki tidak membeli opsi dan dana awal dipakai untuk membeli opsi, jadi dibelikan 4 lembar saham. Oke, dia jadinya belinya saham. Nah, berarti untuk return yang didapatkan berarti ya udah ini dana awal untuk membeli opsi jadi dibelikan 4 lembar saham. Oke. Jadi 45,95 itu harga sekarangnya ya, modal awalnya. Oke. Jadi 4 dikali S0, nanti kita bagi juga 4 S0 ya. Nah, di sini 4 dikali S1. Ini payoff-nya. Berarti ini sama aja kayak harga saham akhir dikurang harga saham awal dibagi harga saham awal. Jadi 52,5. Kita kurangin sama 45,5. Kita bagi sama 45,5. Berarti kita dapatin 7 dibagi 45,5. Nah, ini hasilnya adalah 15,3846%. Gitu ya. Nah, untuk yang C, jika pinjam dana dengan suku bunga 4% per 3 minggu, dana awal bagian B dan dana pinjaman dipakai untuk membeli 8 lembar saham.
Nah, berarti kita lihat dulu payoff-nya. Payoff-nya ini yang di akhir periode, berarti kan di sini dia pakai untuk 8 lembar saham, berarti 8 dikali sama 52,5 ya harga akhirnya. Nah, tapi harus dikurangi sama pinjaman. Nah, dana awal pada bagian B, oke. Dana awalnya di sini kita cek dulu ya, 45,5 dikali 4 kan, di bagian B ya. Dana awalnya ini 4S0. Jadi 4 dikali 45,5. Berarti ini bakal jadi 182. Jadi dia pinjamnya sebesar 182. Nah, berarti yang harus dibalikin 182 dikali sama yang ini pokok ditambah bunganya ya. Oke, ini payoff-nya. Jadi 8 dikali 52,5 kita kurangi dengan 182 kali sama 230,72. Nah, berarti return-nya ini payoff dikurangin modal awalnya. Modal awalnya itu 182. Terus kita bagi dengan 182 juga modal awalnya ya. Oke, kita dapat hasilnya adalah 26,76923%. Nah, untuk yang ini cukup gampang sih. Ini kita cuma ngitung return aja sebenarnya. Nah, mungkin soal berikutnya, ini baru kita pakai perhitungan opsi. Nah, dari di sini harga saham sekarang itu 62. Asumsikan pada tahun yang akan datang harganya menjadi 57 atau 72. Nah, suku bunga risk-free-nya itu 6%. Suatu opsi Eropa dibeli dengan strike price, oke. Dan expiry time 1 tahun. Oke, menurut risk neutral method, peluang harga naik dalam persen adalah, nah di sini kita harus tahu P-nya. Ini peluang harga saham naik. Nah ini ada formulanya. Bentar, kita cek lagi. Ya. Kalau yang soal kayak gini sebenarnya bisa langsung masukin rumus sih. Peluangnya itu yang risk neutral ya. Peluangnya itu formula P. Ini aku coba sambil buka ya. Risk neutral. Oke. Sini P-nya, ada cara cari P-nya. Oh, ini P-nya ya. I dikurang YD dibagi dengan YU min YD. Ya, YU itu berarti return kalau misalkan dia harga sahamnya naik, dan YD return kalau misalkan harga sahamnya turun. Oke. Jadi I dikurangin YD dibagi sama YU dikurang YD. Nah, di sini I-nya kita udah tahu 6%. YD-nya perlu kita cari dulu. Ini return kalau misalkan harga sahamnya turun. Ya, berarti kan 57 dikurangin harga awalnya dibagi harga awal ya. Berarti min 5 per 62. Terus YU-nya berarti di sini kalau naik 72 dikurangin 62 per 62. Berarti ini 10 per 62. Nah, maka P-nya jadi 6% dikurangin min 5 per 62, berarti tambah 5 per 62 ya. Dibagi 10 per 62 tambah 5 per 62. Oke, kita bisa hitung. 6 tambah 5 per 62. Oke, kita dapetin nanti hasilnya adalah 58,133%.
Nah, untuk harga opsi, nah berarti kita bisa cari juga pakai yang formula tadi juga nih. Jadi untuk harga opsi itu ya berarti ini ekspektasinya kan. Ekspektasi dari harga opsinya 1 dibagi 1 per I dikali P dikali VU ditambah 1 min P dikali VD. Nah, bentar, mana? Oke. Jadi di sini harga opsinya misalnya adalah opsi call Eropa ya. Jadi ini adalah 1 dibagi dengan 1 plus I dikali peluang kalau dia naik dikali sama nilai opsi kalau naik ya. Nilai opsi kalau naik itu VU tambah peluang kalau dia turun dikali sama nilai opsi kalau harga sahamnya turun. Nah, VU ini adalah maksimum antara si di sini exercise price lah ya. Jadi maksimum antara si SU dikurang exercise price dengan 0, sedangkan untuk VD di sini adalah maksimum antara SD dikurang E dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan dia naik, dia itu jadi 72, dikurangin strike price-nya 69, nah, maksimumnya berarti 3. Nah, kalau misalkan dia turun, dia jadinya 57, ini dikurangin 69 dengan 0, berarti ya maksimumnya ya 0 ya. Nah, sehingga kita dapetin C-nya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah 6% dikali sama, ya berarti ini 0,5813 dikali sama 3 ditambah 1 dikurangnya berarti 0,4867 lah ya, dikali sama 0. Nah, berarti kita fokusnya ke yang ini aja ya. Berarti yang tadi dikali 3, terus kita bagi sama 1,06. Nah, maka kita dapat harga opsinya seharusnya adalah 1,645283. Jadi ini untuk harga opsi call. Nah, jadi mungkin sampai di sini untuk yang pembahasan sampai yang penentuan harga opsi ya. Tadi kita mulai dari amortisasi sampai sini. Oke. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Mungkin untuk yang UAS tahun lalu sih. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya? Oke. Oh iya. Nah, mungkin ya kamu bisa coba latihan dari yang soal ini juga, coba kerjain ulang, ataupun yang dari tahun sebelumnya. Nah, nanti kamu coba aja ngerjain soal tahun sebelumnya. Ini aku udah kerjain juga, nanti aku share aja ya soalnya. Untuk yang penentuan harga opsi, ini juga ada sih, obligasi opsi gitu. Memang harus sering latihan untuk soal-soal. Nah, mungkin aku langsung kirim filenya di sini aja ya, dari Zoom. Kalau misalkan sebentar ya, aku coba kirim. Nah, ya bisa di-download dulu sama teman-teman kalau misalnya mau belajar, ataupun kalau buat di-share ke yang lain juga bisa ya. Jadi ini buat UAS tahun lalu sama 2 tahun lalu. Kalian bisa coba buat latihan. Oke, terakhir kira-kira ada yang mau ditanya lagi atau mau dikonfirmasi sebelum kita tutup? Oke, aman. Oke ya, mungkin aku asumsikan aman aja sejauh ini. Oke, mantap. Oke, karena kita udah selesai bahas soal dan udah jelas semua, nggak ada yang tanya lagi. Mungkin tutornya aku tutup sampai di sini ya. Ya. Ya, selamat sore teman-teman. Good luck ya buat ujiannya. Oke, ya see you.